بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Abdullah Zain dan kebanyakan dai-dai halabiyin, ya, kalau mereka tidak mau disebut surudiyin karena itu mungkin lebih tepat untuk guru-guru mereka, ya, maka kita katakan halabiyun, pengikut prinsip-prinsip Ali Al-Halabi, bahwa sebab tahdzir ustadz-ustadz kita, sebab tahdzirnya Ustadz Muhammad, Ustadz Usama, Ustadz Qamar, dan ustadz-ustadz yang lainnya dari ustadz-ustadz kita terhadap mereka adalah masalahnya masalah dana, tentang hukum menerima bantuan dari Yayasan Ihya At-Turath Kuwait. Mereka memblow up bahwa kami ditahdzir dikarenakan kami menerima dana. Hanya karena itu. Pernah mendengar nggak syubhat ini? Pernah mendengar. Maka dalam majlis bersama Abdullah Zain kita buktikan. Dalam 2 kali majlis saya sebutkan, nih, kondisi Ihya At-Turath. Dia menyebut, ya tapi kan ada ulama yang mentazkiyah. Nah, perhatikan tazkiyah. Ada ulama yang mentazkiyah. Ya. Ihya At-Turath. Baik. Kita sepakat tentunya bahwa segala sesuatu dinilai dengan hakikatnya. Bukankah demikian? Iya, sepakat. Kedua, kita harus buat ringnya dulu. Iya kan? Kalau diskusi harus ada apa? Ring dulu. Nah, jadi kalau bolanya out, jelas out kan gitu. Buat ring dulu. Ringnya. Yang kedua, bukankah seorang yang memiliki data dan hujjah atau ilmu merupakan hujjah terhadap orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya data? Betul nggak? Sepakat, ya. Dalam kondisi seperti itu, maka al-jarh muqaddamun ala at-ta'dil. Kritikan yang didasarkan di atas hujjah yang valid itu dikedepankan di atas. Barakallahu fikum. Maka dialog itu berlanjut. Saya sebutkan tentang Ihya At-Turath. Nih, tokoh-tokoh mulai dari orang tertingginya, wakilnya, penanggung jawab divisi ininya, divisi itunya, rata-rata mereka satu, mengajak dan memprovokasi rakyat untuk menentang dan melakukan kudeta terhadap pemerintahnya. Nih, tokoh ini dalam banyak ceramahnya memvonis pemerintah sebagai taghut. Yang ini mengatakan dalam ceramah umumnya bahwa pemerintah yang berkuasa ini tidak berhak sama sekali menjadi penguasa dan harus dilengsarkan. Yang itu ikut berteriak-teriak memprovokasi rakyat untuk berdemo. Tokoh yang itu dari Ihya At-Turath ikut dalam arena demokrasi, ya, dalam partai Al-Ikhwanul Muslimin, dan ternyata dalam prakteknya bekerja sama dengan orang-orang Syiah, bertemu dan berpelukan dengan orang-orang Syiah. Kira-kira menurut antum ya akhi Abdullah Zain, semoga Abdullah Zain mendengar ceramah ini. Saya tanyakan, menurut antum, beberapa penukilan ringkas tentang Ihya At-Turath ini, apakah Ihya At-Turath adalah sebuah lembaga yang berada di atas salafiyah, yang dengannya kita boleh bermuamalah dengannya, atau lembaga ini adalah sebuah lembaga yang berdiri di atas prinsip-prinsip Khawarij dengan tegas? Nah, Abdullah Zain memang beda dengan Firanda. Ini semoga menjadi sebab hidayahnya dia. Ya. Dia nggak suka berbelat-belat seperti Firanda. Ya.
Dia jawab dengan tegas, ya, memang Ihya Turath berada di atas prinsip-prinsip Khawarij. Jawaban ini terulang lagi ketika dia datang di Jember, di Ma'had Salafi. Dia tetapkan memang Ihya Turath berada di atas prinsip-prinsip kelompok Khawarij. Kemudian saya tanyakan lagi, kalau begitu, benarkah, bolehkah bagi kita untuk diam, tidak menjelaskan kepada umat tentang bahaya Ihya Turath? Dia jawab tidak boleh. Kita harus jelaskan. Kemudian dia mencoba merendah sedikit, tapi Ustaz, tolong Ustaz, yang ditahdir itu adalah dai-dai yang dia bekerja sama atau menerima bantuan dari Ihya Turath, namun dia juga terpengaruh oleh prinsip-prinsip Ihya Turath. Kalau dia belum terpengaruh, tolong Ustaz, jangan dulu ditahdir. Maka saya tanyakan ke dia, di hadapan Ustaz-Ustaz, dan itu terekam. Sambil saya julurkan tangan begini. Mari kita sepakat bahwa tahdzir kita hanya terbatas kepada orang-orang yang bermuamalah, bekerja sama atau menerima bantuan dari Ihya Turath dan terpengaruh secara ideologi. Ayo. Siapa contohnya? Diam ya. Ketika bicara contoh ini diam. Atau saya menyebutkan? Ya, saya mulai dari yang kepalanya dulu. Yusuf bin Utsman Ba'isa. Yusuf bin Utsman Ba'isa. Ya. Kalau dia sih memang sururi, Ustaz. Siapa lagi? Diam lagi. Saya sebutkan lagi. Abu Qatadah. Iya. Nah, setuju dia. Abu Qatadah. Sudah cukup saya bilang. Alhamdulillah, saya dan ustaz-ustaz yang bersama saya sudah memulai mentahzir mereka-mereka ini tadi. Tinggal antum. Monggo, silakan dimulai. Nggak perlu antum melakukan tablik akbar, muhadharah saya katakan. Judulnya mentahzir siapa? Yusuf Ba'isa. Enggak, di tengah-tengah taklim. Dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Bukankah demikian ya kawan? Toh alhamdulillah ustaz-ustaz kita tidak setiap daurahnya menyebut nama-nama itu. Topiknya juga tidak demikian. Iya kan? Coba antum lihat. Topik daurah ustaz-ustaz kita. Nggak tiap waktu sibuk dengan itu. Walhamdulillah. Ada waktu-waktu yang memang saatnya disebutkan. Ada topik-topik yang memang mengena untuk disebutkan. Saya minta kepada dia, nggak perlu antum mengadakan majelis khusus. Namun sampai hari ini saya belum mendengar bahwa dia mentahzir apa yang dia sendiri memintanya. Apa hikmah yang bisa diambil dari ini? Kalau mereka mau jujur dan berdiskusi secara ilmiah, itu insya Allah mereka akan menyadari. Tapi di situ ada penghalang-penghalang. Mirip dengan ini, ya, dialog kedua terjadi dengan Dr. Syafiq Basalama. Ya, sama-sama orang Jember. Nah, Dr. Syafiq Basalama di Madinah. Saya lupa tahunnya, seingat saya itu kurang lebih tahun 2011 atau 2012 maksimal. Di kamar hotel tempat saya tinggal, kami berdialog. Konteksnya sebenarnya nasihat untuk dia. Nasihat itu meliputi banyak hal. Tentang Ihya Turath, tentang Yusuf Ba'isa guru dia, ya. Nah, tentang Al-Irsyad, tentang Ahmad As-Surkati. Nah, ini yang paling saya ingat.
dalam hampir setiap poin. Saya bicara tentang Ihya Turas, kemudian saya sebutkan beberapa hal yang saya sebutkan di hadapan Abdul Wazin. Kemudian saya akhiri dengan pertanyaan, wahai Syafiq, yayasan dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai yayasan salafi? Ya enggak sih Ustaz, jelas Ustaz. Jelas apa? Ya di atas hizbiyah, kan? Ya. Bicara tentang Yusuf Baisah, gurunya. Yusuf Baisah sebutkan ini itu. Sudah, menurut antum, orang semisal ini pantas dikatakan salafi? Kembali dengan cara dia seperti sebelumnya. Ya jelas Ustaz. Nah. Jelas apa? Tidak berani dia nyebut. Nah. Hizbi, sururi kan? Iya jelas Ustaz, sudah. Nah. Kalau dia berani mengingkari apa yang saya nukil ini, urusan kita dengan dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Namun nasihat-nasihat itu jangankan dari semisal kita, ulama mereka permainkan. Ulama enggak mereka gubris. Mereka sudah belajar kaidah hadis, kaidah jarh wa ta'dil.